Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egy Rokofeno, NIM 080512820258 dari kelas B. Pada praktikum hidrodinamika kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang. Dari latar belakangnya, gelombang laut adalah suatu pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi matahari dan bulan, letusan gunung berapi atau gempa laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Gelombang laut di setiap wilayah perairan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Teluk adalah sebuah pulau yang berkarakteristik gelombangnya banyak dipengaruhi oleh angin, dan lokasinya berada dalam teluk. Salah satu cara untuk mengetahui karakteristik gelombang ialah dengan melakukan peramalan gelombang. Peramalan gelombang dilakukan dengan memanfaatkan data kecepatan angin, durasi angin bertiup, dan arah datang angin. Data angin bisa didapatkan dengan pengukuran atau didapatkan dari stasiun pengamatan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, atau dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Kredit 2019. Kemudian dari tinjauan pustakanya, gelombang merupakan faktor penting dalam perencanaan pelabuhan. Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin atau gelombang angin, kayak tarik matahari dan bulan atau pasang surut. Letusan gunung berapi atau gempa di laut atau disebut dengan tsunami, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Pada umumnya, bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit digambarkan secara matematis karena ketidakliniarannya 3 dimensi dan mempunyai bentuk yang random. Suatu deret gelombang mempunyai tinggi dan periode berbeda. Triad Mojo 2017. Kemudian teori gelombang airi. Pengertian teori gelombang airi. Teori gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitudo kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Teori gelombang airi atau teori gelombang airi atau disebut juga teori amplitudo kecil diturunkan berdasarkan persamaan Laplace untuk aliran tak rotasi atau irrotational flow dengan kondisi batas di dasar laut dan di permukaan air. Terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada zat cair. Zat cair adalah homogen dan tidak termanfaatkan sehingga rapat massa adalah konstan. Yang kedua ada tegangan. Tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga gaya Coriolis akibat berputaran bumi diabaikan. Yang keempat tekanan pada permukaan air. Itu adalah seragam dan konstan. Kemudian yang kelima ada zat cair. Zat cair itu ideal sehingga berlaku aliran tak rotasi. Kemudian keenam ada dasar laut. Dasar laut disebut dengan dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable sehingga kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Yang ketujuh amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Dan yang terakhir gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah perjalanan gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Kemudian pengaruh angin terhadap gelombang. Angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Buies Ballot. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Salah satu terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Bentuk gelombang yang dihasilkan cenderung tidak menentu, dan bergantung pada beberapa sifat gelombang, periode, dan tinggi di mana gelombang dibentuk. Sementara itu, tinggi gelombang rata-rata yang dihasilkan oleh angin merupakan fungsi dari kecepatan angin, waktu di mana angin bertiup, dan jarak di mana angin bertiup tanpa rintangan. Umumnya semakin kencang angin bertiup, semakin besar gelombang yang berbentuk, dan pergerakan gelombang mempunyai kecepatan yang tinggi, sesuai dengan panjang gelombang yang besar. Kemudian gelombang akibat kapal laut. Pada dasarnya kapal yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak atau ship moving. Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar,
terutama oleh gelombang. Dalam memperoleh perlakuan dari gelombang, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan rotasi. Gerak ini merupakan gerak putaran. Yang kedua ada gerakan linear. Gerak ini merupakan gerak lurus beraturan sesuai dengan sumbunya. Kemudian ada kemudian yang pertama ada spilling. Spilling itu adalah gelombang pecah yang bertipe spilling. Muka gelombang pecah akan meluruh searah pantai dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Ini lebih kecil dari 0,4. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan ini, puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai white water atau gelembung-gelembung dan buih. Kemudian yang kedua ada plunging. Plunging terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombangnya akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Gelombang pecah tipe plunging, muka gelombang memecah dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih yang disirikan dengan adanya limpasan yang ikut di pantai. Gelombang pecah tipe ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Ini bernilai 0,4, lebih kecil NI, lebih kecil dari 2,3. Kemudian surging. Surging atau pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan. Tapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai, sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Kemudian yang terakhir ada collapsing. Gelombang pecah tipe collapsing, muka gelombang tidak berubah pecah, tetapi semakin mendekat pantai akan membentuk gelombang. Pipi yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. 2,3 lebih kecil dari NI, lebih kecil dari 3,2, Santoso 2019. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari gelombang positif. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia melalui permukaan ombak dari perubahan gas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Yang keempat, menambah luasan permukaan laut dalam menangkap oksigen di udara. Kemudian dampak negatifnya dari gelombang, yang pertama dapat merusak keanekaragaman hayati laut. Yang kedua terjadinya perkikisan pantai. Kemudian naiknya air laut. Terus yang keempat terjadinya abrasi pantai. Kemudian lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Kemudian permukaan penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi. Yang ketujuh, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Kemudian yang terakhir, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Gelombang laut adalah suatu pergerakan naik turunnya air laut terjadi akibat beberapa faktor. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi, matahari dan bulan, letusan gunung berapi atau gempa laut, kapal bergerak, dan sebagainya. Kemudian gelombang merupakan faktor penting di dalam perencanaan pelabuhan. Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin atau gelombang angin, gaya tarik matahari dan bulan atau pasang surut, letusan gunung berapi atau gempa di laut atau disebut dengan tsunami, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Kemudian teori gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil. Kemudian salah satu terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh angin. Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.